Pengertian hijrah, aku lebih ngedefinisiin ke arah sebuah perpindahan ya. Dan itu bisa diartikan memang horizontal atau vertikal gitu. Kalau vertikal itu lebih ke arah ketuhanan. Artinya berhijrah dari satu tempat yang misalnya yang tadinya buruk, akhirnya berpindah ke satu hal yang lebih baik lagi. Titik balik yang aku rasain adalah ketika selalu berusaha untuk berhijrah, di samping aku tahu betapa banyak salah yang aku lakuin, itu adalah ketika semua kata-kata dan kalimat dari mama itu terjadi dalam kehidupan aku. Seperti dia bilang, suatu saat Husein akan dapetin mimpinya, suatu saat Husein akan banyak banget kalimat-kalimat beliau yang dulunya tuh mungkin agak ya percaya nggak percaya lah, yang penting fight aja gitu. Tapi ternyata semua omongan beliau tuh benar-benar terjadi dalam kehidupan aku. Terlepas dari aku sebagai manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahan banyak besar, baik itu disadari atau nggak disadari. Dia maha besar, dia maha melihat, dia maha tinggi, dia maha sempurna. Tak ada satupun yang luput dari penglihatannya, ada satupun yang luput dari pengawasan. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Dia maha kuasa, dia maha segala, dan tiada satu pun yang mampu menandinginya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman li rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Trans 7 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu yang berbahagia,
Dan mudah-mudahan Allah kasih kita bahagia dunia akhirat. Kalau kita pikirin, dunia ini ternyata cuma panggung kehidupan. Betul nggak? Masing-masing punya peran dan profesi yang berbeda. Ada yang jadi tukang roti, ada yang jadi tukang tambal ban, bahkan ada yang jadi tukang bohong. Tapi bagaimanapun semua adalah hamba Allah. Dan setiap hamba Allah pasti pernah bikin salah dan dosa. Nggak ada manusia yang nggak pernah bikin dosa. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Sudah takdir dari Allah, manusia itu memang kadang sering khilaf. Dan subhanallah, sesuatu yang membuat kita jadi sering bikin salah karena kita terlalu cinta dengan dunia. Padahal dunia nggak ada yang dibawa. Semewah-mewahnya naik mobil, ujung-ujungnya mobil yang bakal kita naikin warnanya hijau. Mereknya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak perlu beli. Musola sama masjid udah nyiapin. Tinggal nunggu antrian doang, kira-kira ibu duluan apa saya belakangan. Atau sebaliknya saya belakangan ibu duluan. Nah, kalau orang terlalu cinta pada dunia, akhirnya dia takut kehilangan dunia. Maka cinta kita harus dihijrahkan. Bukan hanya untuk dunia. Prinsip ketika kita sholat yang kita baca, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat, ibadah, hidup, bahkan sampai mati semua itu hanya untuk Allah. Kenapa? Karena hidup ini hanya panggung kehidupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang tersengal terjemahkan sang putus asa. Dia coba mengira kemungkinan, tapi curangi opera Tuhan. Mulai letih manusia ini perangkan getir sang manusia. Dari senja kilauan sapu semua hamba. Aku percaya suatu masa semesta kembali ke Maha Bisa. Kita semua terlalu mudah untuk coba bicara dengan Tuhan.
mengaplikasikan menunjukkan kalau saya sangat mencintai yang di atas itu dengan saya sering bersyukur, saya selalu berbagi apa yang saya dapatkan. Jadi karena memang itu bukan hak saya semua, jadi ada hak orang lain di dalam rezeki saya gitu. Jadi dan kalau sejauh itu sih saya selalu istilahnya ya selalu berbuat sebaik mungkin yang saya bisa. Kalau menurut saya hijrah itu kayak titik balik di mana kita mulai menyadari kalau dari saya sendiri sih di mana kita sadar kalau di dunia itu apapun yang kita punya itu pasti bukan suatu keabadian, pasti akan kembali lagi ke semua yang memberi, ke semua pencipta. Dihempas gelombang, dilemparkan angin, terkisah ku bersedih, ku bahagia. Diindah dan berganti, hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dalam dada. Dan tertakdir menjalani segala kehendak-Mu ya Rabbi, ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah kepada-Mu ya Rabbi. Dan tertakdir menjalani segala kehendak-Mu ya Rabbi, ya Rabbi. Ku berserah, ku berpasrah kepada-Mu ya Rabbi, kepada-Mu. Ibu buat saya, kalau boleh saya mengatakan, ibu itu adalah wakilnya Allah di muka bumi bagi seorang anak, bagi saya. Terutama terlebih ketika saya sudah menjadi orang tua sekarang, ketika saya sudah mempunyai anak dan saya melihat bagaimana perjuangan istri melahirkan anak, saya langsung merasakan bagaimana ibu saya melahirkan saya. Dengan proses antara hidup dan mati, nyawa dipertaruhkan. Itu pengorbanan yang luar biasa besar bagi seorang anak. Kemudian di situ saya baru bisa merasakan bagaimana memang Rasulullah itu menegaskan betapa mulianya seorang ibu. Kemudian di dalam Islam, ibu adalah madrasahnya pertama bagi seorang anak. Jadi pendidikan pertama yang anak dapatkan itu dari ibu. Dan saya sangat merasakan itu pada saat ayah saya kerja di rumah, saya sama ibu, dan ibulah yang mengajarkan saya banyak hal. Mulai dari pelajaran sekolah misalnya, kemudian bagaimana budi pekerti misalnya, bagaimana sholat. Jadi, dan yang paling tinggi tingkatannya menurut saya adalah ibu itu sakral. Jadi saya merasa tidak ada satupun langkah dan keputusan saya dalam hidup ini tanpa restunya ibu. Jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti
udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintangan untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanas seperti udara. Kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Tanpa ampunanmu, bila tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya kami. Syukuri berkat. Bersama aku ingin kembali, kami telah sesat, kami telah aniaya. Bila tanpa ampunanmu, bila tanpa rahmat dan cintamu, sesungguhnya kami adalah orang merugi. Ya Rabbana, Rabbana, Rabbana.
beberapa tahun yang lalu Indah sempat tidak berhijab. Sekarang Indah sudah mulai berhijab untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan alhamdulillah dengan berhijab sekarang ini karir Indah lebih dilancarkan lagi. Dan Indah bisa menemukan jalan Indah untuk lebih baik lagi. Mungkin ini adalah jalan dari kehendak yang di atas juga. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tak tahu kita bila akhirnya tanggung jawab tiba. Tangan kami kaki kami mulut kami mata hati kami. Luruskanlah kukuhkanlah di jalan cahaya sempurna. Mohon karunia kepada kami, hamba-Mu yang hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa Trans 7 yang berbahagia, setiap kita sudah dititipkan indera yang begitu berharga. Dengan mata kita bisa melihat, dengan tangan kita bisa menggenggam, dengan kaki kita bisa berjalan,
Namun semua tergantung kita manfaatkan untuk apa. Makanya ada istilah sehat wal afiat dan sehat wal maksiat. Sehat wal afiat adalah ketika anggota tubuh kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata yang bisa melek sehat apa enggak? Sehat. Tapi mata yang dipakai untuk melihat maksiat, matanya sehat, tapi sehatnya sehat wal maksiat. Kaki kita sehat, bisa berjalan. Kaki yang dipakai untuk beribadah, sholat berjamaah ke masjid, berarti kakinya sehat wal afiat. Tetapi kaki yang digunakan untuk ke tempat-tempat yang penuh dengan dosa, maka kakinya menjadi sehat wal maksiat. Yang perlu kita ingat ibu bapak, ternyata segala apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan masing-masing di yaumil mahsyar. Kita sering baca salah satu ayat dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua nanti akan berbicara, tapi satu-satunya yang tidak mampu berbicara adalah mulut kita, yang lebih sering membuka aib orang lain daripada sibuk dengan mengoreksi aib sendiri. Wah, kalau ada teman di depan kita pakai celana sobek, wah se-RT kita kasih tahu. Tuh celananya sobek. Sobek. Kita lupa kalau kita lagi pakai sarung belakangnya somplak. Inilah manusia. Kadang indera yang begitu mahal yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal segala titipan yang sudah Allah berikan kepada kita, maunya Allah pakai dong buat yang baik-baik. Sehingga ketika kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah mutiara paling mahal. Siapapun manusia dan apapun profesinya pasti mimpi yang paling indah. Apa mimpi yang paling indah? Menghadap Allah dalam keadaan tersenyum. Karena bagaimanapun kehidupan ini hanya opera Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.